Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Irma Elmira Husbuyanti Esikom MA, dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 45 Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi merupakan mata kuliah wajib prodi yang berbobot 2 SKS dan diajarkan untuk semester 1. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami materi-materi dasar tentang ilmu komunikasi untuk kemudian dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk mata kuliah selanjutnya. Adapun selama mengampu mata kuliah, saya menggunakan 3 metode dasar, yaitu DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery merupakan metode penyampaian materi mata kuliah yang efektif dan juga menarik yang didasarkan pada CPL atau capaian lulusan mata kuliah. Pada mata kuliah ini, CPL-nya terdiri atas 4 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Adapun untuk CPL-nya, untuk aspeknya, yang pertama untuk sikap adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk aspek pengetahuannya adalah mahasiswa diharapkan memiliki substansi kajian yang terkait dengan aspek komunikasi yang dapat mengembangkan kerangka berpikir dalam perspektif komunikasi. Kemudian untuk keterampilan umumnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian untuk aspek kemampuan atau keterampilan khususnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, CPL ini diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di sini saya menggunakan 3 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep-konsep dasar ilmu komunikasi. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk, jenis, dan juga proses komunikasi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisis fungsi komunikasi dalam berbagai konteks sosial. Metode yang kedua adalah interaction. Interaction merupakan metode pembelajaran di kelas yang menitik beratkan pada interaksi aktif mahasiswa. Atau metode ini biasa juga kita kenal dengan nama Student Learning Center Method. Jadinya menggunakan metode ini, saya harapannya mahasiswa dapat lebih aktif, proaktif, mandiri, dan juga bertanggung jawab selama proses perkuliahan. Adapun penerapan metode Student Learning Center ini biasanya saya aplikasikan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada penyampaian materi yang kemudian saya sisipkan dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun contoh kasus. Tujuannya adalah untuk memantik mahasiswa untuk beropini ataupun berdiskusi. Yang kedua adalah small group discussion. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan perdebatan ataupun diskusi tentang isu-isu ataupun topik tertentu. Dan yang terakhir adalah penugasan. Penugasan ini biasanya dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Metode yang ketiga merupakan assessment. Assessment ini merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur yang tentu saja memiliki bobot yang berbeda. Antara lain, kehadiran dan juga keaktifan, bobotnya adalah 10%. Kemudian tugas dan kuis bobotnya adalah sama-sama 15%. Yang terakhir adalah ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, bobotnya sama-sama 30%. Umumnya, pembagian atau sistematika penilaian ini akan saya sampaikan di awal pertemuan, biasanya di pertemuan pertama ketika berdiskusi tentang kontrak perkuliahan dan juga penjelasan tentang RPS, agar mahasiswa memahami tentang proses penilaian. Dan juga harapannya mahasiswa bisa mengatur strategi perkuliahan agar mereka dapat memberikan yang terbaik sehingga bisa menghasilkan nilai mata kuliah yang maksimal. Adapun untuk mengampu mata kuliah ini, saya menggunakan referensi berupa buku, baik itu buku cetak ataupun buku elektronik, dan juga penggunaan jurnal-jurnal terbaru sebagai salah satu panduan bagi mahasiswa untuk melakukan analisa kasus.
Baik, itu penjelasan saya tentang mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan bersama proses belajar mengajar di kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Yang anak kos sehat? Anak kos sehat. Ini tanggal tengah bulan ya, biasanya mulai masak kacang kulit tuh bukan anak kos. 18. Iya ya, udah mulai tengah bulan udah mulai berkurang ininya sangunya. Oke teman-teman, jadinya seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu ketika kita berbicara tentang RPS dan juga program kuliah, pada minggu ini kita akan belajar tentang lanskap dari ilmu komunikasi. Oke, nah pertama-tama ini kan biasa teman-teman sudah berkomunikasi ya, kita komunikasi dalam setiap aspek kehidupan, entah itu sama teman, sama keluarga ya, sama gebetan, sama pasangan, sama anak, itu udah biasa. Nah menurut teman-teman, apa sih komunikasi itu? Proses pertukaran informasi. Boleh angkat tangan, jangan angkat kaki, ya berarti keluar ruangan itu. Oke, Pak Rusdi, silakan. Ya, komunikasi adalah proses pertukaran informasi. Oke, pertukaran informasi. Pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan. Oke, pertukaran pesan. Penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Oke, penyampaian pesan. Mbak Fitri. Ya, penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui media. Oke, luar biasa ya. Jadi benar seperti yang teman-teman bilang tadi bahwa proses komunikasi itu adalah penyampaian pesan, benar, penyampaian informasi, benar juga. Ada komunikator, ada komunikan, itu benar juga. Ya, jadinya proses komunikasi itu merupakan proses berbicara, ya, proses berbicara yang dilakukan oleh satu orang ke orang lain. Nah, kalau kita lihat secara teori, pengertian komunikasi itu yang biasanya paling famous ya dalam ilmu komunikasi itu merupakan pendapat dari Harold Laswell ya. Komunikasi itu merupakan who says what, to whom, in what channel, with what effect. Ada yang bisa menjelaskan nggak hari ini? Oke, Abdan. Jadi maksud dari Harold Laswell yaitu who says what, to whom, in what channel, with what effect, yaitu kepada siapa apa yang disampaikan, menggunakan media apa dan apa dampaknya. Oke, kita juga rupiah ya, dibayar doa. Oke, benar tadi yang dibilang sama Abdan. Ini merupakan sebenarnya ini teori ini sudah teman-teman sampaikan sebelumnya tadi ya dengan bahasa yang lebih aplikatif dan juga sehari-hari, yaitu komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ya atau orang yang berbicara kepada komunikan, orang yang menerima pesan melalui channel, benar, dan juga ada efeknya, gitu ya. Jadi ingat ya, who says what, to whom, in what channel, with what effect. Oke, siap, mantap, siap. Jadi sarjana ilmu komunikasi ya. Amin. Oke, nah setelah kita mengetahui tentang apa sih definisi ilmu komunikasi itu melalui teori, sekarang kita berlanjut ke konsep ilmu komunikasi secara bahasa. Jadi kalau secara bahasa ilmu komunikasi itu berasal dari bahasa Latinnya yaitu communis atau kebersamaan, benar, atau komuniko yang artinya berbagi. Nah dari bahasa ini kita bisa memahami bahwa komunikasi itu adalah intinya ketika hadirnya kebersamaan atau kesamaan makna. Bisa juga kita maknai sebagai berbagi informasi, ya, berbagi pengetahuan. Caranya apa? Tadi dengan komunikator ke komunikan, ya, melalui media dan juga ada efeknya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin memahami tentang komunikasi, inti dari komunikasi itu adalah berbagi informasi. Nah, berbagi informasi yang kemudian menimbulkan kesamaan makna. Nah, kemudian apa saja yang dibutuhkan dalam proses komunikasi? Kalau misalnya tadi kita lihat ke pendapatnya Harold Laswell, kira-kira apa saja komponen dalam komunikasi? Komunikan, komunikator. Oke. Noise satu. Noise.
pesan teks, benar ya, bisa secara langsung lisan, bisa tulisan ya. Nah, Intinya pesan informasi ya. benar. Nah, Bukan COD. Oh iya, COD kan bukan informasi barangnya sampai ya kan. Itu kan komunikasi antara kurir dan pembelinya. Nah, Yunita semangat banget kalau pelanggan toko orang atau kurirnya. Gitu ya, jadi ada pesan. Nah, pesan itu tidak terbatas hanya yang diungkapkan saja teman-teman ya, tapi pesan itu juga bisa melalui bahasa-bahasa nonverbal. Gestur. Seperti benar gestur, senyum, intonasi suara, logat bicara ya, makanya kita biasanya tahu dia orang Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, cukup dari dia ngomong ya. Sama mungkin kita tahu orang Thailand ya, orang British misalnya, itu cukup mereka ngomong, cukup kita dengar asalnya. Benar gitu, kalau udah bilang kamu gitu biasanya Thailand gitu ya. Beda lagi kalau udah bilang lemak gitu kan, mungkin orang Thailand bilang lemak gitu kan, atau misalnya orang bilang tuh gitu, bener mungkin ada orang misalnya orang dari Inggris bisa tahu bahasa lokal dari Lombok Utara misalnya. Nah, jadi pesan ini banyak komponen atau kandungannya, bukan hanya yang secara literal kata-kata saja gitu ya. Kemudian ada media pengantar pesan. Nah, menurut teman-teman media pengantar pesan ini apa saja yang teman-teman tahu? Awalnya misalnya kan. Oke. Radio, oke, benar ya, benar. Kalau zaman dulu ada medianya pakai pelang, kan? Burung merpati ya, atau juga mungkin ada yang pakai medium-medium seperti daun melontar ya. Biasanya ketika itu belum ada kertas seperti saat ini. Intinya media itu adalah jembatan, benar, alat yang menghantarkan pesan dari komunikator kepada dari komunikan dan juga ke komunikator gitu ya. Jadi kalau sekarang yang awalnya media itu seperti tadi bilang konvensional kayak radio, TV, majalah, tabloid ya. Sekarang sudah berkembang seperti ada WhatsApp ya, media sosial, Instagram, Facebook ya. Apalagi sekarang jangkauan luas ya, sedang follower ya. Sekarang makin banyak media untuk menyampaikan pesan seperti YouTube ya, Reels, karena sekarang saya lihat banyak banget juga anak-anak kecil yang punya akun YouTube ya, dan itu kayak misalnya review makan Yupi, review beli es krim gitu ya. Itu menandakan bahwa media penghantar pesan itu dia bervariasi ya, dia mengikuti perkembangan teknologi dari si penggunanya gitu. Jadi media yang awalnya konvensional sekarang sudah semakin canggih. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan ya, boleh saya jawab aja. Oke, yang terakhir adalah umpan balik. Nah, seperti yang dibilangin sama Arya tadi, jadi ada yang namanya feedback. Nah, feedback itu adalah yang disampaikan oleh komunikan ke komunikator. Nah, feedback ini merupakan salah satu tolak ukur yang kita gunakan untuk mengecek apakah pesan kita itu sampai atau tidak, efektif atau tidak. Itu sama kayak misalnya kita ngobrol dari jarak jauh, saya ingin minta ya, saya cukup bilang ya lu gitu, tapi dia paham konteksnya, dia cukup bilang aman bu gitu. Itu berarti feedback dia paham gitu. Ada lagi yang saya ngobrol misalnya sama Abdan tatap muka dalam jarak dekat, ketika saya bilang paham dan Abdan gitu, dia cuma bilang belum kayaknya bu. Nah, itu juga merupakan sebuah feedback. Nah, feedback itu posisinya penting karena itulah yang dapat dijadikan sebagai evaluasi apakah komunikasi itu berhasil atau tidak. Nah, menurut teman-teman, kalau kita ngobrol ya, misalnya saya ngobrol sama Pak Adinur, kemudian Pak Adinur diam, itu dia tandanya ada feedback atau tidak? Tidak. Ya. Kenapa begitu? Karena feedbacknya ada. Ada itu Bu, ada feedbacknya. Dia mau berbicara, kemungkinan kalaupun dia diam, entah kalau itu pendapat yang disampaikan dia terima atau tidak. Kalau memang tidak, kemungkinan dia tidak menerima istilahnya pendapat kita. Jadi baliknya kecuali Bu, kalau beliau atau Pak Adi ini mempunyai gestur bilang kayak gini yang Ibu bilang tadi, itu mungkin komunikasi itu ada feedbacknya. Tetapi Pak Adi ini nggak ada gerak
pembelaan sama sekali berarti tidak ada feedback. Tidak ada feedback. Oke, ada. Kalau saya ada, Bu. Ada. Menurut Arsya tidak ada. Ada lagi yang mau berpendapat? Karena setiap komunikasi, saya komunikasi sama Sahril. Kalau dia bilang iya, dia cukup mengangguk. Kalau dia diam berarti dia tidak setuju. Oke. Seandainya saya buat jadwal nih, kita kerjakan hari Senin misalnya kan, Sahril diam, berarti kemungkinan dia tidak siap hari Senin. Oke. Dia ada feedback kalau menurut saya. Oke. Ya. Satu lagi Bu, mungkin Oke. penjelasan dari Bu Dosen tidak diterima sama si audiens. Oke. Ini kadang-kadang dari para saya itu begitu kan. Daripada mengandalkan nilai, mending diam aja sekalian, gitu ya. Jadi menurut aku sebenarnya diam itu juga adalah feedback. Iya. Ya. Dia menyelamatkan diri biasanya. Daripada ngomong kayak balap. Oke, menyelamatkan si Yaksima ya. Oke, jadi sebenarnya jawaban yang tepat itu adalah jawabannya Pak Rusdi sama Pak Agus. Nah, no feedback is a feedback. Ya. Kecuali bicara-bicara sendiri baru mungkin. Awal-awal sendiri baru. Bicara-bicara dalam hati Ya. ya. Itu bertanya sendiri, jawab sendiri ya. Itu komunikasi interpersonal. Apakah dia mau sama saya? Apakah saya mau sama dia? Begitu bisa. Oke, jangan curhat ini Pak ya. Nah. Oke, jadinya teman-teman, seperti saya bilang tadi, komunikasi itu bukan hanya melalui ucapan yang Iya. nah, dia juga gestur. Nah, orang diam itu pun merupakan sebuah Feedback. feedback ya, seperti tadi ya, bisa bentuk ketidaksetujuan, bisa bentuk dia marah, bisa bentuk dia kesel, atau bisa bentuk menyelamatkan nilai ya. Itu juga bisa. Jadi benar ya, feedback itu banyak macamnya. Even when there is no feedback, there is a feedback. Sampai sini paham? Paham. Kalau saya tanya tapi kasih feedback yang ngomong ya, jangan sampai paham. Diam. Oke. Nah, ini dia ya, kalau misalnya kita ibaratkan ada komunikator, ada komunika, nah, ada pesannya ini yang lewat dibawa sama elang ya. Kemudian ada mediumnya, kemudian ada efek. Nah, efek itulah yang nanti bermacam-macam ya, yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Efek itu bisa secara psikologis, bisa secara fisikal ya. Itu nanti ada kaitannya juga dengan efektivitas komunikasi. Nah, makanya pemahaman orang masing-masing tentang sebuah pesan itu berbeda. Kenapa? Karena efeknya yang dia terima itu juga bisa berbeda-beda. Ada orang yang walaupun menerima feedback diem, itu dia nggak apa-apa, nggak tersinggung. Tapi ada orang yang didiamin, itu yang bikin dia makin emosi. Nah, itu beda-beda efek yang dia terima yang ditimbulkan dari sebuah proses komunikasi. Itu kan ada orang yang justru dicerocok dia bikin dia emosi. Nah, ada orang kayak gitu. Ada juga orang yang justru dijamin itu bikin dia kalem. Ya, nimbal aja kamu, misalnya gitu ya. Mau jawab aja orangnya, misalnya kayak gitu ada ya. Makanya teman-teman jangan heran kalau misalnya ada orang yang memilih diam sebagai feedback. Nah, karena diam itu juga cara berkomunikasi. Efek gestur bisa Bu? Bisa itu juga merupakan salah satu feedback ya, seperti dibilang sama Pak Rusdi tadi ya. Bisa dia kayak misalnya dia bisa sekedar mengelengkan kepala, bisa juga sekedar Pak kita nasi goreng nggak? Nah jadi gitu lah. Misalnya Pak mau bakso nggak? Gitu ya. Kalau dibeliin, kalau beli sendiri enggak dulu. Nah, tadi udah ada yang menyebutkan noise ya. Nah, tadi Pak Adinur sudah menyebutkan kalau ada noise atau gangguan dalam komunikasi. Nah, teman-teman harus tahu bahwa tidak mungkin kita menghilangkan semua noise. Iya. Pasti ada noise. Nah, yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir noise. Nah, jenis-jenis noise akan kita bahas lagi kelompoknya Abdan kalau nggak salah ya. Iya, semua dibahas sama kelompoknya Abdan ya. Nah, ini kalau misalnya kita ibaratkan pemerintah. Nah, biasanya kan pemerintah itu adalah pihak yang selalu menginformasikan tentang kebijakan ya, mulai dari COVID ya, kebijakan tentang kesehatan, kemudian kebijakan yang baru ya, pengesahan undang-undang ya, itu semuanya dilakukan oleh pemerintah. Siapa audiensnya? Masyarakat. Atau masyarakat. Nah, dalam proses ini biasanya ada noise, makanya kan itu yang merah itu
noise-nya itu melingkupi seluruh proses komunikasi, entah itu komunikator atau Komunikan. Nah, gitu ya, jadinya noise inilah yang memungkinkan pesan itu tidak sampai dengan Sempurna. Nah. Oke, sejauh ini sudah paham? Paham. Paham beneran atau nilainya? Nilainya Dua-duanya Bu. Oh, aja. Oke, ambil jalan aman terus ya. Oke, nah teman-teman sekarang coba teman-teman perhatikan tentang cerita Maya dulu. Coba, Siapa Maya? siapa Maya ya? enggak. Mahasiswa. Mantan sih yang dagang kopi sekarang kamu tuh. Ada beneran orang ini? Hah? Itu. Ada. Ada beneran. Mau nikah sama Maxim? Pagi. Itu juga mau. Maya. Oke, silakan dibaca dulu teman-teman. Kalau sudah lambaikan tangannya. Oke, ini Maya ceritanya dia mahasiswi di Upatma. Dia baru aja masuk seperti teman-teman. Masih bingung kelasnya di mana, mau nanya siapa, mau nanya rumput yang bergoyang, di bawah rumputnya udah dipotongin sama Pak Ramidun semua ya. Sudah? Entar. Oke. Bagus, beneran dibaca ya, bagus ya? Kelihatan. Oh, Satu baca itu kelihatan. oh gitu, oke. Satu baca. Ini angkat tangan yang sudah baca tuh
dan ya disiapkan PPT-nya dan juga makalahnya sebagai nanti bahan untuk berdiskusi. Oke teman-teman, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya absen dan tutup kelasnya? Cukup